Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan coba-coba tutorial kita dari channel WPU, Web Programming Unpas. Nah, seperti biasa ya, kita nggak akan ada cut-cut, jadi apa yang muncul di layar saya akan saya tampilkan ke teman-teman semua, entah itu berhasil ataupun error. Nah, nanti ketika ada error teman-teman ya, saya akan coba untuk perbaiki dan tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara untuk memperbaiki error yang muncul. Karena jujur ya, seringkali ketika saya mengikuti tutorial di YouTube atau di websitenya orang-orang, seringkali tidak berjalan dengan baik di komputer saya gitu. Sebenarnya bukan karena tutorialnya jelek ya teman-teman, tapi memang mungkin ada versi Laravelnya beda, ada versi Node.js-nya beda, ada versi PHP-nya beda, SAMPP-nya beda gitu. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan itu semua tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi nggak apa-apa, nanti untuk perbaikannya juga akan saya munculkan, akan saya tampilkan. Intinya tidak akan saya potong sama sekali. Nah, mungkin saya mau disclaimer lagi ya. Jadi saya tuh juga sebenarnya bukan expert teman-teman. Saya di sini menunjukkan ke teman-teman bahwa semua tutorial yang ada di YouTube itu sebenarnya bisa dibuat gitu ya. Dan karena saya juga sebagai praktisi, jadi saya juga menempatkan diri saya sebagai seorang praktisi gitu teman-teman. Jadi supaya teman-teman yang di luar sana sedang belajar dan ingin mencari tutorial yang sekiranya sama-sama di posisi teman-teman sebagai praktisi, maka teman-teman boleh lanjutin nonton video ini. Tapi baik lagi ya teman-teman, saya bukan guru, saya cuma ya praktisi biasa. Saya programmer juga teman-teman, saya coding tiap hari di rumah, di kantor gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada yang error saya nggak bisa perbaiki, saya akan coba lempar ke teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita mau melanjutkan project Laravel kita ya teman-teman. Project yang kemarin, langsung aja. Nah, ini kita buka VS Code kita buka project yang kemarin, akan kita lanjutkan. Nah, yang pertama jangan lupa untuk start SAMPP, kita start Apache-nya dan MySQL-nya, kemudian kita minimize saja. Setelah itu kita PHP artisan serve. Dan kita buka. Nah, ini adalah project terakhir kita, ada 2 halaman yaitu home dan about. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan membuat homepage yang bagus ya teman-teman. Tapi kita lanjutkan dulu bagian yang kemarin. Mana ada PR ya, tidak salah ya. Kita minimize dulu terminalnya, Ctrl petik 1. Di bawahnya escape itu di klik aja. Terus kita lanjut untuk membuat ini root, berarti 2 ya, ada blog dan kontak. Nah, kontak. Jadi caranya gini, kita buat root. Oh, ini kemarin saya sudah coba buat ya, tapi emang enggak selesai. Jadi ini root get, kita pakainya get dulu aja, nanti postnya mungkin di pertemuan berikutnya teman-teman. Atau kita mau coba pakai controller ya teman-teman, biar seru ya. Oke ya, kita pakai controller aja nggak masalah. Cara membuat controllernya gampang ya, kita buat PHP artisan make -2 controller, kemudian nama controllernya misalnya controller. Nah, kalau saya ya teman-teman, biasanya satu halaman itu saya buatkan satu controller, tapi bebas sih teman-teman, nanti mau aturannya gimana teman-teman boleh tentukan sendiri. Yang penting teman-teman tahu ketika mencari ini harus cari di mana gitu. Kalau saya biasanya menggunakan nama halamannya, jadi about controller gitu, dan di enter. Nah, setelah itu ada apa lagi? Ada blog. Jadi kita buat lagi PHP artisan make -2 controller, dan namanya adalah blog controller. Oke, sudah, kemudian kita enter. Satu lagi terakhir. Ini kameranya saya matiin aja, nggak penting juga buat kalian. Nah, kita sinikan aja. Perintahnya adalah PHP artisan make controller, namanya adalah kontak
controller, kita enter. Nah setelah itu akan muncul di sini app http controller ini. Coba ya kita buat ini, kita buat ya ini yang about dulu ya. Ini kan tadi seperti ini, kita mungkin ini dihapus dulu aja. Terus ini kita komen dulu kontrol garis miring atau kontrol tanda tanya, sama aja. Coba sekarang kita buat root, sama ya, root .2.2 get, terus kemudian petik about, kemudian kita komain. Nah ini kita pakainya apa, kita pakainya adalah namanya about controller. Kita tap aja .2.2 didefinisikan sebagai kelas, kemudian koma, nama fungsi di dalamnya apa, misalnya view gitu ya, about underscore view. Nah gini. Nah biasanya juga teman-teman saya tuh suka dikasih nama, jadi daripada menggunakan URL di menunya nanti, mungkin sekarang ya teman-teman itu masih enak karena rootnya itu cuma satu level aja, cuma garis miring about, kemudian nanti garis miring kontak, garis miring blog. Nah tapi ke depan misalnya nanti teman-teman mau membuat, nanti ada about garis miring company garis miring misalnya leadernya siapa aja gitu di isinya gitu. Nah itu nanti akan merepotkan. Nah biasanya saya sederhanakan menggunakan name atau nama. Saya buat penamaannya, penamaan rutenya itu menjadi misalnya karena ini masih satu level sebenarnya nggak kerasa juga sih, about you gini, dan titik koma. Nah, nanti juga cara manggilnya akan beda, nanti akan saya tunjukkan. Nah sebelum lanjut ke controller, kita ada yang lupa ya, jadi kita harus definisikan dulu sini teman-teman. Kita ketik aja use about controller, ada nggak? Nah ini about controller, oh ini sudah, sorry ini ya, sudah otomatis ternyata sama dibuatkan sama Laravelnya. Terus berikutnya kita buat juga ada dua lagi. Nah saya tunjukin juga ya teman-teman cara kopas yang cepat di VS Code ya. Caranya adalah alt control alt shift panah bawah. Nah lagi panah bawah lagi, karena kita ada dua root yang belum kita buat, yaitu blog dan kontak. Kemudian ininya juga jangan lupa diganti, ini kita ganti jadi blog. Kemudian ininya juga jadi blog view, kemudian name-nya juga namanya menjadi blog view, kita simpan. Oke, nggak ketambah, nanti kita tambahin aja ya masalah. Kemudian yang ini jadi oh ya kontak, udah kita copy aja, ini kita ganti jadi kontak juga, kemudian ini juga jadi kontak, kemudian ini juga jadi kontak. Nah ada yang error apa ini, undefined block controller, undefined kontak controller. Ya, kita harus use dulu, ini jangan lupa use astaga, use apa namanya tadi, block ya, block controller. Nah ini block controller ini di tab aja ya teman-teman, di klik tab, nah sudah otomatis titik koma. Kemudian berikutnya juga sama, use contact controller, kita tab lagi, kemudian titik koma. Setelah itu errornya akan hilang. Kemudian kalau sudah, ini kita kecilkan aja agak ke bawah sini. Nah setelah itu kita coba buat yang tadi ada di dalam function ini, kita pindahkan ke controller. Jadi return view nya ini akan berpindah ke controller. Kita cari yang pertama adalah about controller, namanya views-nya adalah about ya, jadi about controller. Tadi nama fungsinya adalah ini about view ya, jadi kita copy aja about view nya, kemudian kita definisikan di sini public function, kemudian nama fungsinya apa, kemudian kalau nanti ke depan ada parameter akan tulis di sini parameternya apa aja. Terus tapi kalau enggak ya udah gini aja, kemudian kurung rawa buka, kita masukkan fungsinya return view ke about ya, nggak ada foldernya lagi ya, benar, langsung di views about ya, kemudian tidak.
sekarang kita coba teman-teman, apakah sama. Kita refresh halaman home-nya, oke. Dan kita klik about. Nah, sama ya teman-teman, sama. Jadi supaya di rootnya ini tidak ruwet, jadi ruwet kayak gini, kita sudah mulai menggunakan controller ya, jadi ke depannya gitu. Berikutnya kita masuk ke block controller, namanya fungsinya block view. Kita masuk ke block controller, sama kita buat public function, kemudian kita buat namanya, nama fungsinya kurung rawal buka return view. Nah ini karena belum kita buat, ya udah enggak apa-apa, kita ke block dulu aja ini. Kemudian berikutnya kita masuk ke contact controller, kita nama fungsinya adalah contact view underscore view. Kita naik lagi, kita masuk ke contact controller ini, kemudian kita buat fungsinya public function. Nah gini, terus nama fungsinya public function kurung rawal buka return view, apa tadi namanya ya, kontak. Nah setelah itu kita buat yang berikutnya adalah halaman blog ya, halaman blog. Kemarin isinya 2 artikel ya, jadi kita buat dulu sini, klik new file, blog.blade.php, enter. Kita kasih tag HTML, shift tanda seru, kemudian tab. Kita buat ini halaman blog, kemudian kita buat di sini kasih tag 1, enter, halaman blog. Kemudian kita buat di sini judulnya misalnya, kita enter dulu dengan BR, kemudian kita pakai H2, judul artikel 1. Teman-teman kemarin bebas ya cari artikelnya apa, kemudian kita untuk letakkan artikelnya kita menggunakan tag artikel aja. Terus bebas nanti isinya apa, kalau di sini saya lorem ipsum aja, nah ini lorem ipsum aja, kan saya duplikat gitu ya. Alt shift turun, terus ini nanti juga akan saya copy aja, Alt shift turun lagi, kita buat judul artikel 2. Nah setelah itu kita tambahkan, jangan lupa di home nya, mana home, Ctrl P aja, home. Nah ini home, di home kita tambahkan ini menunya, berarti tambah 2 ya, menunya tambah 2 menjadi ini about. Nah ini saya contohkan aja ya, karena tadi kan kita di sini sudah menggunakan name-nya apa, about you. Jadi kita balik ke home, kita ubah ini bukan jadi URL lagi tapi menjadi root gitu ya, menjadi root. Terus kemudian ini about underscore view itu. Nah terus berikutnya ada lagi, ini juga ganti menjadi root gitu ya, root ini jadi blog underscore view, kemudian ini kita ganti jadi blog, kemudian terakhir adalah root menjadi contact underscore view dengan nama tag labelnya adalah kontak itu. Nah sekarang kita coba Alt tab, kita kembali ke halaman ini, kita reload aja, reload kok ada ini halaman apa, about. Jadi kita balik ke home, nah di halaman ini kemudian kita masuk ke about nih, dia akan tetap mengarah otomatis ke about. Jadi walaupun menggunakan root, di sini yang muncul adalah garis miring about ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu menuliskan garis miring about di URL-nya ini tadi gimana gitu. Nah, ini kita copy aja, kita letakkan di 4 halaman yang tadi sudah ada. Yang kita buat adalah blog ya, blog ya, bener ya, bener. Kita masuk ke halaman blog, about-nya mana, about-nya juga belum diupdate. Blog dulu deh, kita masuk ke blog dulu, kita beri navigasi di sini menunya ini, kemudian kita buka about juga diberi navigasinya ini. Nah masih 2, kita ubah dulu aja, kita Ctrl V. Kemudian yang terakhir adalah kontak, kita belum buat new file,
kontak.blade.php. Ntar kita buat tag HTML tanda seru tab, kemudian ini tulis saja kontak, terus kita pakai kita paste dulu menu barnya, terus kemudian kita menggunakan H1, enter. Ini aja halaman kontak tuh. Terus di bawahnya kita menggunakan H2. Berikut adalah kontak yang dapat digunakan misalnya gitu ya untuk menghubungi saya. Titik 2, kita menggunakan list ya teman-teman. Ul dulu, kemudian list li. Misalnya di sini kita mau masukkan Instagramnya apa? Instagram saya Damianus Ardi, teman-teman boleh follow. Kemudian kita enter lagi, kita list misalnya WA atau WhatsApp itu spasi, nomornya ini. Terus kemudian kita buat lagi misalnya apa ya teman-teman ya, line gitu ya, bebas lah teman-teman nanti mau nulis apa. Gitu. Kemudian kita simpan, kemudian kita tap aja, berarti sudah semua ya. Kita balik ke home, oke, kita masuk ke about, oke, kita masuk ke blog. Nah blognya seperti ini karena enggak ada jasnya, nggak masalah ya teman-teman. Dan kita masuk ke kontak, nah kontaknya juga sudah ada gitu ya teman-teman, kira-kira untuk membuat halamannya. Saya rasa teman-teman udah paham semua ya, karena ini enggak terlalu susah juga, teman-teman bisa ulang-ulang tutorial ini beberapa kali. Nah berikutnya ini yang agak tricky teman-teman, kita akan coba membuat homepage yang lebih bagus ya menggunakan Tailwind. Nah ini kita tutup aja, kita klik kanan, kita close all, dan ini kita collapse semua. Terminalnya biarkan aja karena kita nanti akan menggunakan terminal ini juga. Oke. Berikutnya ya ini berarti ya, kita coba buat, kita minimize dulu karena kita akan menggunakan Tailwind CSS. Jadi kita akan membuka website dari Tailwind CSS itu sendiri. Nah websitenya adalah tailwindcss.com. Kemudian kita pilih menu komponen. Nah, ini komponen. Setelah itu kita turun ke bawah. Nah ini ada beberapa theme ya, theme yang teman-teman bisa gunakan. Memang tidak semua bisa digunakan sih sebenarnya teman-teman, karena Tailwind ini sebenarnya menyediakan versi yang berbayarnya, tapi ada beberapa yang memang gratisan, dia mungkin menyediakan versi trialnya gitu ya. Kalau misalnya tertarik dengan yang lebih bagus dan lebih advance gitu ya, mungkin teman-teman bisa bayar. Dan ini lifetime kok teman-teman, jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen membeli, jadi nggak usah khawatir, ini lifetime, jadi teman-teman bisa gunakan selama server dari Tailwind ini itu aktif dan Tailwindnya nggak bangkrut ya, tentu saja. Selama ada website server dan Tailwind perusahaannya, teman-teman nggak perlu khawatir ya, pasti masih ada. Oke, kemudian lanjut, kita mungkin cari dulu, pilih salah satu. Kalau di channelnya WPU menggunakan stack layout ini, kita coba yang sama aja ya, kita coba. Nah ini yang sederhana aja, ada menu barnya di atas, kemudian judul halamannya, dan kontennya nanti akan diletakkan di sini gitu. Nah kemudian kita klik bagian code-nya ini. Nah ini adalah code yang nanti akan kita rubah ya teman-teman, akan kita gunakan, akan kita sesuaikan dengan project kita gitu. Nah mungkin sebelum ke sini kita harus menginstal apa namanya, kita matiin aja deh kameranya, matiin aja kameranya. Terus ini sebelum kita menjalankan atau menggunakan code ini, kita harus install Tailwind CSS nya dulu. Caranya adalah kita buka di bagian docs ini, documentation. Kita buka di bagian documentation, kita klik kanan opening a new tab aja supaya tab yang ini tidak tertutup ya teman-teman. Jadi
kita klik kanan, opening in new tab, atau teman-teman juga bisa gunakan shortcutnya dengan cara klik keyboard teman-teman di tombol kontrolnya, ditahan, kemudian klik kiri pada menu docs. Nah, nanti juga itu sama dengan opening in new tab ya, dengan versi yang lebih singkat gitu, lebih gampang, nggak beberapa step, klik kanan, opening in new tab gitu. Nah, terus kemudian di sini kita klik yang read the Tailwind CSS documentation. Kita klik, kemudian kita pilih yang framework guides nih ya, framework guides. Nah, setelah itu kita pilih Laravel, kita cari, oh ini Laravel, kita klik Laravel. Setelah itu kita ikuti panduan yang ini teman-teman, kita menggunakan Vite aja ya. Nah, ini create project, ini sudah ya, kemarin kita sudah lakukan, kita sudah punya project kita ini. Jadi poin 1 kita skip aja, kita skip. Terus kemudian kita install Tailwind CSS-nya dengan cara ini, npm install. Nah, ini supaya nggak pusing ya teman-teman, kita copy aja, kita klik kanan, copy. Kemudian di sini di bagian project kita, terminalnya, teman-teman klik kontrol, kemudian klik kanan. Nah, sama aja kayak paste juga, atau shift insert juga boleh, tapi kontrol klik kanan juga boleh. Kemudian kita enter. Kita jalankan perintahnya. Apa ini? Ada apa dengan terminal saya? Ya, bisa gitu. Dah. Nggak salah ya teman-teman. Gitu, oke. Kita bersihkan dulu CLS. Lanjut, kita jalankan perintah berikutnya, yaitu npx tailwind init-p. Kemudian kita masuk lagi ke terminal kita kontrol klik kanan, enter. Sama, oke. Jadi ini sudah ada tailwind.config.js nya already exist, post CSS nya juga already exist. Oke, kita minimize, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, kita buka ini add tailwind atau code ini untuk setiap layer tailwindnya, di mana di resource dan CSS app.css. Kita masuk ke tab kita ke bagian resources, kemudian CSS app.css. Oh, sudah ada add tailwindnya, jadi nggak perlu kita tambahkan ya. Kan tadi ada 3 komponen juga, ada base, komponen, dan utilities. Kita minimize, kita cross check. Oke, sama ya, ada base, komponen, dan juga utilities. Nah, setelah itu udah nggak masalah artinya. Berikutnya kita npm run dev ya, kita jalankan di terminal kita, npm run dev, kita enter aja dev vite. Nah, oke, setelah itu ada satu step teman-teman, ini kita skip dulu karena kita harus memasukkan code yang stuck ini tadi ke homepage kita dulu. Nanti setelah itu baru kita letakkan add vite nya ini ke dalam halaman homepage kita gitu. Nah, setelah itu kita kembali ke stack layout ya, kita ke tab stack layout, lalu kemudian kita copy semua codenya. Ini kita copy aja, klik di icon yang kertas ini, list, kemudian kita masuk ke homepage kita, terminalnya kita tutup aja, sepertinya sudah tidak pakai. Nah, Ctrl P, cari homepage, enter. Nah, ini home.blade.php, kita copy, bodinya kita hapus semua aja, nggak masalah. Bodinya kita hapus semua, isinya hapus. Terus kemudian ini nanti juga tidak kita pakai ya teman-teman, script dan ininya kita komen dulu aja supaya nanti jadi dokumentasi teman-teman juga. Atau yang tadi bodinya juga boleh sih didokumentasi aja ya, di kontrol tanda tanya ya, atau kontrol garis miring. Ini juga sama, kontrol garis miring, supaya nanti teman-teman kalau mau belajar ulang bisa ya. Nah, yang tadi sudah kita copy, kita letakkan di dalam body, kita Ctrl V aja, kita simpan. Nah, sudah ya teman-teman. Berikutnya kita coba akses ya, kita coba refresh, kita coba reload di home kita, home. Nah, sudah masuk ya teman-teman sebenarnya, cuma memang belum berjalan dengan sempurna gitu. Nah, kenapa belum berjalan dengan sempurna?
karena kita belum meletakkan ini add vt nya tadi ini ya add vt. Nah ini add vt kita copy dulu aja, kita letakkan di bawahnya meta nih, bawahnya meta di dalam head. Kita cari, oh ini meta di dalam head, jadi kita letakkan di sini. Ctrl V, kita simpan. Setelah itu coba kita reload lagi halaman home-nya, reload. Nah sudah sama ya teman-teman, seperti previewnya yang di stack layout ini sudah sama. Nah tapi teman-teman ini belum bisa kita apa-apakan gitu ya, ini juga belum ada linknya. Nah sekarang mungkin yang yang akan kita lakukan berikutnya adalah mengubah ini dulu ya, mengubah navigation bar-nya atau menu bar-nya menjadi halaman-halaman yang kita miliki tadi. Kemudian ini ada versi Android-nya, kita F12 saja. Kemudian kita klik ini teman-teman untuk merubah modenya menjadi mode handphone. Nah ini juga ada menu bar atau navigation bar di dalam tampilan handphonenya atau tampilan kecilnya. Ini juga belum bisa diapa-apakan, jadi kita kembalikan lagi dulu, kita coba perbaiki ininya dulu ya. Nah ini gampang teman-teman, jadi teman-teman nggak usah pusing nyari, oh ini dashboard di mana sih, tim di mana, project di mana, kalender di mana. Ada namanya fitur find, Ctrl F. Yang kita cari tadi apa? Dashboard. Oke, kita cari dashboard. Nah karena ini urutan ya teman-teman, urutan. Di sini kan ada dashboard, ada dua tulisan, ada dua tulisan ya, di sini dan di sini. Kita takutnya ya nanti kalau teman-teman yang dirubah ini terus nggak berubah, bingung. Nah biasanya kalau menu bar gini itu letaknya berurutan teman-teman, letaknya berurutan. Jadi setelah dashboard ada tim, ada project. Nah ini kan tadi sama ya, setelah dashboard ada apa lagi, ada tim, ada projectnya. Berarti ini sudah benar, kita ganti aja ini jadi kita punya apa, home, terus kemudian kita punya about, terus kemudian kita punya blog, dan kita punya terakhir kontak. Nah yang ini kita terakhir nggak pakai, kita hapus saja. Home n, turun ke bawah satu, n hapus, kita simpan. Ini hapus lagi aja, kita simpan. Nah gini ya kurang lebih teman-teman. Terus kita ubah juga href-nya. Jadi kalau ini masih URL, tadi URL-nya apa, kalau home hanya garis miring aja. Nah ini kalau about kita bisa gunakan root, jadi apa, about underscore view, kita simpan. Terus kemudian ini ada blog, kita juga gunakan root, bisa jadi blog underscore view. Lalu berikutnya ini ada apa namanya, kontak, kita buat root, kurung buka kurung tutup, petik 1 menjadi kontak underscore view gitu. Nah ini harus kita samakan dengan yang Androidnya. Jadi ini kita Ctrl F lagi, kita cari dashboard lagi. Nah ini adalah yang versi Androidnya teman-teman, ini juga harus kita perbaiki. Jadi apa, prok nah, gak lucu ya, sorry. Home, terus kemudian about, kemudian ada lagi blog, ada lagi yang terakhir kontak. Nah simpan aja. Kemudian nih yang ini kita hapus, n turun bawah, hapus simpan. Nah ini kemudian kita ganti URL kurung petik 1 garis miring atau slash, dan rootnya kita bisa pakai root, about ini sudah keluar ya, about view, tap aja. Dan ini kurung dua kali, kita pakai root juga. Untuk blog kita petik ini ya, blog ini sudah ada. Kemudian ini juga bisa sama root, rootnya kontak, salah root 1 kontak view, simpan. Kita kembali ke halaman home kita, kemudian kita reload. Nah ini sudah berubah, kalau kita klik sudah bisa ya, kita back, kita klik sudah bisa, kita klik lagi kontak sudah bisa juga, sudah bisa semua. Lalu kemudian yang Android seharusnya juga sudah ya teman-teman, kita ganti ke Android. Nah ini sudah ya, about, home, blog,
home, kontak juga bisa home. Nah, kembalikan ke versi desktopnya, kita tutup speknya. Oke, kemudian ini sudah betul, kemudian yang tadi Android juga sudah betul, tapi ini belum benar ya. Nah, berikutnya kita akan coba ganti font kita ya teman-teman, tapi sebelum itu mungkin kita pasang ekstensi dulu ya teman-teman, yang nanti akan memudahkan kita untuk mendeteksi font apa yang digunakan dalam sebuah website. Jadi ini kan kita nggak tahu ya fontnya apa, repot kalau harus F12 terus cari, itu kan repot ya. Di bagian inspect ini kita repot kalau kita harus mencari ini fontnya apa gitu kan, susah ya. Nah ini memang ketemu sih font family-nya apa aja, tapi repot gitu teman-teman. Nah kita pasang ekstensi dulu di Google Chrome. Nanti kalau teman-teman menggunakan browser yang lain, mungkin ada yang menggunakan Mac, Safari, itu juga nanti cari aja cara pasang ekstensinya gimana. Kita menggunakan Google Chrome, kemudian kita visit Chrome Web Store. Kita cari ekstensi yang namanya What Font, pasang add to Chrome, kemudian add extension. Nah ini sudah terinstall, kita tutup aja ini, kita silang. Nah ini sekarang kita coba pakai, kita klik buat fontnya, kita arahkan. Nah ini apa fontnya, sistem UI berapa, size nya 30, headline height-nya berapa. Nah ini ke depan akan memudahkan kita ya teman-teman untuk menentukan, atau misalnya kita lihat font yang bagus, misalnya kita masuk ke apa ya, kita masuk ke Google atau YouTube aja deh, YouTube gitu. YouTube itu biasanya menggunakan, kalau nggak salah ya, menggunakan Roboto. Nah kita coba aja, kita cek ya, kita lihat font terus ini. Nah ini kita arahkan aja, sebenarnya Biover juga bisa ya, Biover ini sudah bisa. Nah ini Roboto semua, Roboto ya gitu, Roboto. Jadi menggunakan Roboto, maksudnya nih ya itu teman-teman. Nah berikutnya kita akan coba mengganti font ini ya. Ini kan tadi menggunakan sistem UI, kita ganti fontnya. Kita ganti fontnya mungkin, ini sebelum kita masuk ke fontnya, kita perbaiki template yang atas dulu teman-teman, yang bagian tag HTML dan tag ini. Nah ini this example requires updating your template. Ini dan di bagian, jadi di HTML nya kita tambahin kelas ini, kita copy aja ini, copy, cut aja di cut, Ctrl X, ini kita pastekan di sini, kita simpan, lalu kemudian kita hapus saja. Kemudian di tag dalam bodinya juga ada kelas ya, atau kita menggunakan mesin sama-sama kita habis ini. Ya sudah ya lagi. Oke, selanjutnya kita sudah ini kan ada logo ya teman-teman bisa logonya ini dengan logo yang mungkin sekarang teman-teman miliki, atau ke depan misalnya teman-teman ini nggak saya temukan ya, ini teman-teman dari NPR cari sendiri kayaknya, tapi itu gampang teman-teman, misalnya cari yang baru atau ING ini Ctrl F aja, Ctrl F, kemudian tag ING SRC ada, ada ini ada lagi, dia ada berapa, tapi dari situ apa, ya ini adalah logonya, logo website.
Jadi besok ke depan kalau teman-teman mau nyari atau merubah logonya gampang. Nah, gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Kita harus memperbaiki JSA. Caranya kan library Alpin JS. Nah kita ini kita ya ini kita mencari yang using HTML and your own JS. using nah ini ya using HTML and your own JS nih. Atau teman-teman jika ingin mengakses ini, teman-teman juga bisa ini kembali ke stack layout yang tadi, teman-teman ini lihat yang requires JS, klik aja opening in new tab atau control klik ini. Nah sama ya ini aja satu. Oke, kemudian gampang ya teman-teman cara installasinya itu kita punya itu di JS dulu. Nah, ini dibaca aja teman-teman. Nah, ini aja nanti ada jenis kelas yang akan kita pakai. Ini main data ini data nanti akan kita pakai ya itu. Nah kemudian ini akan transition yang ini ya itu saya akan dengan kanan kita akan masuk ke Alpin JS, websitenya Alpin JS. Nah ini Alpin JS, apa saja kita pilih. Oke, kita sudah masuk website Alpin dan kita klik yang get started ini. Kita gunakan ada ini script user, kita letakkan itu code ini di dalam head kita dan copy aja. Ini kita kembali ke homepage kita letakkan di dalam head kita ini kita video ya kita taruh kita akan perbaiki yang ini. Nah, kita perbaiki ini sih supaya ini pop-up-nya biar enggak selalu keluar aja. Kita perbaiki itu transition kita ini kita akan copy add klik sama dengan is open nya di bagian button ini ya, is open. Kita copy dulu Ctrl C, kemudian kita masukkan ke dalam tag button yang ada di code kita ya, ini di bawahnya di atasnya dokumentasi ini kan ada drop down nih, ini ada button. Nah kita letakkan sini aja, Ctrl V klik is open gini. Oke. Nah setelah itu kita copy x data is open false. Mana x data is open false. Nah ini di dalam div-nya ini kita letakkan teman-teman di tag nav atau navigation. Mana nav. Nah ini letakkan sini ya di dalamnya nav, di dalam tag nav. Berikutnya kita ke bagian yang ada di bawahnya tadi yang div-nya ini, kita copy semua ini sampai
yang X transition aja teman-teman, karena kelasnya ini sudah ada di project kita. Nah ini kita letakkan di div bagian bawahnya tadi, dokumentasi yang drop down. Nah ini bukan di dalam kelasnya ya teman-teman, tapi di dalamnya div ini. Nah jangan salah, karena nanti kalau teman-teman letakkan di dalam kelasnya, ini tidak akan tereksekusi dengan benar gitu. Udah, jika sudah, berikutnya adalah, nah ini mungkin saya agak pelan-pelan ya teman-teman, karena saya juga mikir, saya itu sebenarnya nggak bisa front end, tapi berusaha belajar, jadi pelan-pelan juga. Nah berikutnya kita cari yang dokumentasi mobile menu button. Ini mobile menu button, kemudian kita tambahkan add click is open sama dengan tanda seru atau tidak ya. Tidak is open atau tidak terbuka, mana buttonnya. Tambahkan ke button. Nah ini tambahkan ke button, kita paste saja di sini ya, sama kayak yang tadi. Nah lalu di SVG kelasnya ini, nah ini akan open atau mana tadi, mana ini ya. Nah ini loh, sudah bisa. Ini versi yang desktopnya, kalau yang Androidnya harusnya belum bisa ya. Nah ini akan open, kemudian ketika open akan di hidden, kemudian ketika close akan block gitu teman-teman ya, cara bacanya gitu. Oke, nah berikutnya kita cari dynamic classes yang ada di mana tadi dokumentasinya ini. Dynamic classes apakah ada? Nah ini dynamic classes ya. Ini dynamic classes, terus kemudian kita cari yang ada titik 2 kelasnya. Nah ini titik 2 kelas. Ini kita copy aja teman-teman. Kita copy, kemudian kita letakkan di SVG-nya. Kita letakkan di SVG-nya ini. Di SVG-nya kita paste dan kita simpan dulu. Nah ini ada beberapa hal yang harus kita rubah ya. Ini kan tadi yang pertama, kalau dia block berarti hidden ya, supaya nggak pusing gini gimana ya, gini lah. Ini pokoknya kalau ini ya block, artinya yang di sini adalah hidden. Teman-teman tulis hidden, kita hapus, kemudian kita tulis hidden. Nah kemudian berikutnya, kalau hidden is on, lalu ketika ininya block menu close, maka ininya tanda seru atau tidak ya. Nah gitu, kemudian disimpan. Nah yang di bawahnya kebalikannya teman-teman, yang SVG bawahnya ini kebalikannya, sama kita copy aja, nggak usah pusing-pusing ya, di copy aja, Ctrl C Ctrl V, kasih, kita simpan. Nah ini kebalikannya, karena di sini dia hidden, maka di sini apa, block gitu ya, block. Terus di sini dia berarti hidden. Nah kemudian di mobile menu, di dokumentasi bawahnya ini mobile menu show or based on menu state, kita tambahkan show di dalam divnya, divnya ini. Nah, ini spasi aja, show sama dengan is open, kita simpan di dalam divnya. Kemudian reload, kita akan reload. Nah ini sudah bisa ya teman-teman. Ini nanti kita gunakannya nanti aja setelah kita membuat ini jalurnya atau loginya.
dan kita F12, kita masuk ke mode Androidnya. Nah ya sudah terminimize ya, kita tutup gitu, atau terkolase. Nah gitu, jadi kurang lebihnya gitu ya teman-teman. Kemudian sudah semua ya, ini home, about, ini sudah bisa semua. Nah nanti ke depan teman-teman, supaya ini kan tadi kita settingnya di halaman home aja ya, kita mungkin nanti ke depan akan coba untuk menggunakan kita akan buat template-nya supaya kita nggak perlu bikin satu-satu halamannya ini ya. Jadi kita bisa gunakan satu template yang sama untuk semua halaman tanpa harus membuat atau kopas ya, dan disesuaikan kayak gini sesuai dengan ini halamannya masing-masing. Nah, ini jadi terbagi jadi 3 ya, ada head, ada body, dan ada kontennya tuh di bawah teman-teman. Konten mana, kita scroll bawah, kita cari bagian konten. Nah ini your content, jadi nanti konten dashboardnya letakkan sini. Misalnya masukkan atau letakkan konten Anda di sini, simpan, kemudian kita reload. Nah ini langsung ya, nanti jadi kontennya akan ada di dalam tag yang ini. Nih gitu ya, ini kita slash gini aja, kita komen. Nah ini oke, masih kosong ya. Nah kemarin ada yang lupa teman-teman, jadi jangan lupa ya, setiap kali kita selesai melakukan sesuatu, kita harus mengekspor hasil kerja kita ke GitHub, supaya ketika nanti teman-teman misalnya komputernya rusak, atau mungkin ada amit-amit ya, kita nggak tahu ada bencana alam, atau mungkin harddisknya rusak, project yang sudah kita kerjakan tersebut akan ada di Git. Nah caranya gimana? Kita demokan aja sekalian ya, kita git, sorry ini CLS aja, kita git add titik kayak kemarin ya, git add titik. Nah kemudian git commit dash m, pesannya apa, complete, ini complete titik 2 homepage using apa, Tailwind, Alpine, dan apa tadi, VT. Kemudian petik 2, tutup lagi, enter. Nah ini sudah dia sudah nyimpan di cloud sementara kita ya, di komputer sebagai case atau cache gitu ya teman-teman. Nah setelah itu kita harus menguploadnya dengan cara git push, kita enter. Nah udah masuk semua ya. Sekarang ini sudah, project ini sudah ada di cloud teman-teman masing-masing. Jadi nanti teman-teman ketika di luar mau coba untuk clone project ini, pasti akan sama persis dengan apa yang teman-teman kerjakan di komputer teman-teman sekarang. Oke gitu ya teman-teman, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Pertemuan berikutnya kita akan coba untuk membuat template, satu template yang tadi bisa digunakan ke beberapa halaman dengan cara yang lebih mudah mungkin. Kalau ini kan tadi kita settingnya banyak sekali, nah kita nggak akan seperti itu, mungkin nanti bagian-bagian tertentu saja yang akan kita tuliskan di setiap halaman gitu. Oke mungkin kurang lebihnya gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai ketemu di part berikutnya. Bye bye.